Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi nih di Putra Janaka Vlog. Kali ini edisi family trip ke Bali. Kita berangkat hari ketiga Lebaran kemarin, rombongan keluarga besar, dan destinasi kita dan tempat menginap kita yaitu di Westin Nusa Dua Hotel yang berada di Nusa Dua. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, untuk parkirannya sendiri itu sangat luas ya guys. Ya, tapi butuh waktu untuk ke lobinya karena itu sangat jauh, jadi bisa jalan kaki ataupun menggunakan bodycar. Nah, Westin ini sebenarnya merupakan hotel tua, tetapi banyak dipakai untuk kegiatan pemerintahan. Dan yang baru-baru ini kegiatannya itu adalah acara G20 yang diadakan di Bali, dan Westin pun dipakai menjadi salah satu tempat untuk G20. Dan convention centernya memang cukup bagus dan besar. Di samping itu juga suasananya, ambience-nya dari Westin Hotel sendiri itu cukup bagus banget dan keren lah gitu kan. And di Lebaran ketiga ini yang kita kaget itu pas kita landing tuh Bali tuh penuh sekali, di bandara penuh, di jalanan penuh, even sampai nyampe ke hotel kita pun banyak banget orang dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Seperti yang kita lihat di lobinya sendiri pun sangat-sangat penuh. Jadi butuh waktu untuk check-in, ya mungkin kita butuh waktu sekitar 10 menitan untuk nunggu karena saking banyaknya tamu-tamu yang check-in dari dalam maupun dari luar negeri. Dan yang kita lihat guys, interiornya keren ya, masih terlihat bagus, baik dan terawat. Plafonnya juga terlihat dari kayu. Ya pokoknya oke lah di Westin ini, walaupun terlihat tua tapi dia masih survive lah di masa yang sekarang ini. Dan pada saat kita menunggu, baik mau check in ataupun check out ataupun sedang menunggu tamu ataupun teman atau ya siapapun, kita masih kita bisa istirahat atau menunggu di lobinya yang keren itu yang di tengah, seperti itu guys. Dan di belakangnya lobby itu ada kafenya juga dan kita bisa menikmati beverage-nya ataupun snack-nya. Di momen ini kita nggak banyak review secara detail di hotelnya ya guys. Jadi kita hanya mereview, sebenarnya bukan mereview tapi lebih kepada vlogging untuk trip kali ini di Bali, holiday trip barengan sama keluarga besar. Walaupun ya gue kasih lihat juga dikit-dikit ya kan, ini on the way to room hotel, dan sepanjang perjalanan menuju ke kamar pun baik ruangan, jalan, semuanya terawat dengan rapi dan baik. Oke, kita turun ke bawah, kita lihat di sini ada fasilitas pingpong, kemudian ada yang sepedahan, bisa kayak juga di sini guys, ya di Westin ini. Dan ada jualan kelapa dan ada juga restoran ikan yang memang di restoran ikan pas banget, karena dia view-nya itu pas di depan pantai. Jadi mau kita nongkrong di situ pagi, siang, sore, or even malam pas dinner pun ini oke banget spotnya di sini. Dan seperti yang kita lihat sama-sama guys, tamunya itu sekarang lagi banyak bule karena memang lagi ada event di Nusa Dua, ada semacam convention untuk perusahaan MLM dari Australia sih. Nah, kita sekarang masuk ke bagian area pantainya, dan area pantainya bagus, bersih, tertata, pokoknya seneng deh kita berenang di situ. Dan kebetulan karena kita belum sempat ganti, jadi kita belum sempat berenang juga nih ke sini.
Tapi ya untungnya masih sempat ngambil videonya lah untuk di daerah pantai ini. Cuaca cerah tapi sedikit agak mendung, nggak secerah sebelumnya, tetapi ya nggak bikin orang-orang stop pengen main ke pantai. Balik ke kamar, ternyata si bocil nih keponakan udah gak sabar, dia pengen nyemplung di kolam renang. So di Westin ini ada 3 bagian kolam renang. Yang satu terpisah dengan yang dua itu masih dalam satu area, yang satu ada di area yang berbeda tetapi tidak jauh dari area yang sebelumnya. Untuk kolam renang ini ada yang dari dalam, kemudian ada yang medium, sampai ada kolam renang khusus untuk anak-anak. Dan ada bagian di bagian kolam renang ini, belepotan. Di bagian kolam renang ini pun ada yang bisa main water sport di sini, tapi mungkin dibatasi hanya lebih kepada main volley ataupun bola. And di sini pun ada restriction no diving. So enak banget berenang di sini. Dan kebetulan nih cuacanya juga lagi mendukung, nggak panas, nggak mendung, tapi oke lah so far. Jadi kita bisa lihat, kepotong, mohon maaf. Ini bocil emang udah gak tahan, dia mau nyemplung, dia sampai minjem action cam gua, dia ambil, direbut sama dia langsung nyemplung guys, di kolam yang 2 meter. Tapi ya oke lah, kalau kamu misalkan dia gak begitu, dia gak akan cepet bisa berenang. Karena dulu gue juga guys, main dicemplung-cemplungin juga, tapi akhirnya bisa berenang juga. Dan ya itu pelajaran paling tokcer lah, seperti itu. Oke, lanjut, kita lihat jalan-jalan lagi. Dan ini adalah bagian belakangnya dari pool area yang tadi yang gue bilang 2 meter. Penuh, banyak bulenya, banyak lokalnya juga. Pokoknya di edisi trip ini benar-benar penuh. Nah, lanjut kita jalan-jalan ke Bedugul. Di Bedugul kita jalan-jalan ke Ulun Danu Beratan Temple. Pas sampai sana, padahal kita udah berangkat pagi, itu orang udah banyak bener-bener banyak. Jadi, tapi ya karena kita memang niatnya kesini, sudah kita jalanin gitu kan. For your information, drone is banned. Jadi buat teman-teman yang pada mau main drone, ya harap bisa main drone di sini lah ya, karena udah ada larangannya. Tapi ya sudahlah, kita ikutin aja, nggak usah kita juga iseng-iseng ngambil, karena ya kita harus respect dengan peraturan yang udah dibuat. Jadi di sini bisa kita lihat orang tumplek semua di sini. Mungkin karena beberapa waktu lalu COVID, kemudian pasca COVID, kemudian masuk ke epidemik, dan ya so on. Akhirnya inilah momennya dimana semua pada tumplek ke Bali. Jadi macam-macam lah, luar daerah, dalam daerah, kemudian turis luar negeri, itu yang banyak gaya itu keponakan gua guys, tuh si keriting itu tadi nyemplung di kolam. Jadi di sini kita bisa lihat danaunya, kemudian kita bisa lihat tempelnya. Di sini juga kita bisa sewa speedboat dan bisa sewa sepeda angsa-angsaan gitulah gitu. Jadi kita bisa main-main, tapi ada jalur. Nah, seperti kita lihat di sini kan, gitu loh, saya bilang sepeda angsa-angsa. Cuma ada jalurnya, kita nggak bisa deketin si tempelnya tersebut, dan mereka juga nggak bisa pergi jauh-jauh. Kebetulan pas kita datang nih agak sedikit mendung, tapi cerah, tapi juga anginnya agak kencang juga di sini, gitu kan. Nah, kemudian ini adik saya, ya. Ini adik saya, dia nggak tahu nih kalau saya videoin dari belakang.
Nah itu yang tadi saya bilang, itu tempatnya guys, untuk naik speedboat dan naik sepeda angsaan. Maju lagi ke dalam, kita bisa lihat taman, kita bisa foto-fotoan. Nah di situ tuh ada satu tempat instagramable tuh, yang foto-foto dengan bunga warna merah, di belakangnya backgroundnya temple. Oke, semua orang pada pengen foto di situ guys. Ya termasuk kita juga sih pada foto di situ, nyari angle yang dalam, yang bagus. Mohon maaf. Nah ke dalamnya lagi ada juga pura atau temple, and di sini kita bisa sewa baju tradisional Bali buat yang perempuan dan laki-laki, dan kemudian bisa foto di sana. Ini bujangan saya, satu keponakan, satu anak saya, and this is my family. Itu ibu saya, adik saya, bapak saya yang ubannya warna putih, dan suaminya adik saya yang memegang si bocil. We are heading back to hotel at the moment now. Jadi ya sebelum kita mau cari makan. Nah, kebanyakan nahnya ya, tapi ya udahlah jalan aja. Kita mau main water sport di benua, yaitu di tempatnya namanya Pandawa. Banyak tempat di sini, tapi karena ada referensi kita main di Pandawa, dan ini adalah bisa dilihat tadi ada aktivitas water sportnya apa dengan harga-harganya yang tertulis, dan kita bisa duduk dulu di sini sebelum kita melanjutkan untuk melakukan water sport. Harga-harga yang tertulis tadi guys itu harga per pax ya, bukan per aktivitas atau per permainan water sport yang ada di sini. Jadi itu per pax. Jadi kebetulan kita mau ngambil parasailing, kemudian banana boat, dan kemudian flying boat. Jadi kita mau ambil itu yang dimana kita bisa lakukan bersama-sama seperti itu guys. Nah ini kondisi pantainya, and again di sini nggak bisa main drone juga karena larangannya tertulis tidak ada, nggak seperti yang di Bedugul. Tapi pada saat saya tanya bisa saya main drone sini, ternyata tidak diperbolehkan. Gua nggak tahu alasannya kenapa, but anyway ya udahlah, daripada ribet kita maksain ternyata terjadi masalah, ya udahlah kita jalanin. Nah ini kita lagi ada di boat yang membawa kita dari pantai menuju boatnya parasailing. Jadi boatnya parasailing itu tidak mendekat ke pantai karena mereka harus ada di tengah, di tengah, dan kita yang harus menuju ke tempat mereka. Nah jadi pada saat kita sudah merapat di boat, ternyata ada grup lain juga pindah ke boat yang kita pakai tadi untuk bawa balik mereka ke pantai. Ini nih adik saya, suaminya sama si bocil keriting itu udah siap-siap mau naik parasailing. Anyway, we're happy. Lihat dari mukanya pada happy semua gitu kan, walaupun ya saya tahu sedikit lah kalau adik gue tuh ternyata agak takut ketinggian, tetapi harus dipaksain karena ini momen liburan, jadi harus dicobain lah semuanya ya kan. Safe semuanya, itu diikatnya juga safe, semuanya juga safe, mereka profesional, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi don't worry guys, this water sport parasailing is very safe. Oke, kita lihat momen-momennya. Mereka akan mulai. Nah, jadi di sini katanya mau naik dan mau turun itu kita dicelupin dulu tuh ke laut tuh. Nah, kelihatan kan? Baru kita dinaikin ke atas. Ketinggian maksimal tuh 15 meter. 15 meter, terus kemudian durasi untuk parasailingnya itu kalau nggak salah sih ya sekitar 5-8 menitan. Emang sebentar sih, tapi quite worth it untuk 5-8 menit di atas. Jadi happy lah nih water sport di sini nih di benua nih. Jadi lu semua harus datang tuh guys ke benua untuk main water sport gitu kan.
banyaklah aktivitasnya di sini. Untuk water sport mau snorkeling bisa, mau submarine bisa, semuanya available. Tinggal tergantung kitanya mau milih apa. Nah, dia udah turun, dicemplungin lagi, and quite surprise ya, pas nyampe landing saya ngeliat muka adik saya. Sekalinya adik saya nangis ketakutan. Tapi ya udahlah, yang penting udah naik lah ya. Jadi ternyata di atas itu dia nangis-nangis kalinya. Bagian saya sekarang, saya udah naik di atas sama anak saya. Nah, jadi bisa lihat view-nya dari atas. Dan ternyata setelah saya tahu di bawah, saya sama anak saya tuh ternyata dinaikkan sampai 15 meter ya. Tapi koreksi ya, mohon maaf kalau ternyata bahasa saya ini campur-campur, ada saya ada gue. Tapi pokoknya intinya ya udahlah gitu aja lah ya guys. Jadi enak, quite fun. Gue juga mau balik lagi kalau ada kesempatan balik ke Bali. Langsung pertama kali mau datang tuh ke Benoa untuk main water sport. So it really recommended guys. Bagian turunnya sekarang yang dicelupin kakinya. Nah, ini momennya dicelupin. Kita lihat 1, 2, 3, jas, baru ditarik lagi untuk masuk ke boatnya. Next game, banana boat. Sebenarnya ini banana boat ini bagian dari game yang ekstrim juga ya. Jadi kita bisa dibalikin, dibuat terbang pas pada saat belokan, pada saat ditarik. Tapi berhubung ada bocil yang ikut juga, akhirnya ya kita minta tidak ekstrim, tapi kita cukup nikmatin aja lah perjalanan banana boat ini. Tapi ya lumayan, walaupun nggak diapa-apain, goncangannya lumayan keras. Tapi yang paling oke di si bocil ini nih, ikut segala macam. Next game, flying boat. Nah, ini flying boat isinya 5 orang, 2 depan, 3 belakang. Ya. Karena ada bocil juga yang ikutan, ini emang hebat nyalinya nih. Jadi kita juga nggak bisa ekstrim, tetapi nggak ekstrim pun ini kondisinya nih agak kenceng. Tapi saya masih bisa pegangan tangan. Nah pada saat nih si bocil naik lagi ke boat, kita dibuat ekstrim guys. For your FYI, jangan naik atau jangan duduk di ujung kiri dan ujung kanan. Itu goncangan yang paling kenceng guys. Saya aja sih sampai nggak bisa megang action cam. Oke, untuk menutup hari kita di Benoa ini, ketempuhan lah anak saya mau main jet ski. Dan balik-balik dari main jet ski, bahasa semuanya kan apa? Ngebut dia. Nah inilah beberapa foto-foto dari keluarga saya guys. Ibu saya, bapak saya, adik saya, anak saya, dan keluarganya adik saya. Saya doakan selalu sehat semua, kita bisa nge-vlog lagi, kita bisa nge-trip lagi di lain waktu, dan semua diberikan kesehatan, dan bisa jadi mungkin kita bisa nge-trip nanti di dalam, ataupun nanti kita bisa nge-trip lagi di luar. Anyway, thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.